adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita bakal bahas mengenai proses yang terjadi pada ginjal nih. Yuk kita baca soalnya sama-sama. Ajis memiliki hobi meminum kopi. Nah, dalam satu hari, ia dapat meminum 3 cangkir kopi. Nah, terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil apabila setiap harinya ia sering meminum kopi. Nah, menurutmu, bagian manakah pada sel nefron yang terdampak oleh konsumsi kopi atau kafein yang berlebih, gitu ya? Oke, di sini kakak bakal gambarin dulu nih, bagian dari sel nefron ya, ada apa aja. Oke, di sini kakak gambarin, kakak punya... Ini adalah bagian dari sel nefron. Sebentar ya. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kurang lebih gambar dari sel nefron ya. Ini adalah sel nefron. Kakak tulisin dulu judulnya. Ini adalah sel nefron yang menyusun bagian dari ginjal. Oke, di sini kakak bakal punya pembuluh darah. Di sini pembuluh darah banyak ya. Anggaplah yang biru ini adalah pembuluh darah. Nah, nanti akan ada bagian pembuluh darah yang membawa darah masuk, ada yang membawa darah keluar. Nah, kalau yang membawa darah masuk, ini namanya adalah arteriol. Nah, kalau masuk itu adalah aferen. Sedangkan yang keluar ini nanti namanya adalah arterior eferen gitu, ya. Nah, yang bagian tengah sini ini adalah glomerulus. Glomerulus yang mangkok ini adalah kapsula Bowman. Kapsul Bowman. Nah, sekarang ada tubulus-tubulus nih. Tubulus itu adalah saluran, ada 4 salurannya. Mulai dari yang pertama, ini adalah tubulus proksimal namanya. Tubulus proksimal. Ada juga yang pakai contortus ya. Ada yang bilangnya tubulus contortus proksimal. Oke, sekarang kita ke lengkungan yang hurufnya kayak U ini. Nah, ini itu adalah lengkung Henle. Lengkung Henle. Nah, lalu yang sebelah sini, ini adalah tubulus distal. Sedangkan yang terakhir, ini adalah tubulus collectivus. Collectivus. Oke. Nah, proses pembuatan urin itu kan ada singkatannya ya. Oke, kakak bakal review lagi. Singkatannya adalah Vir-Aun. Vir-Aun. Oke, apa aja ini tuh? V itu dari kata filtrasi. Oke, kakak kasih garis dulu ya. Ini, dan ini. Oke. V itu artinya adalah filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. R itu adalah reabsorpsi, artinya adalah penyerapan kembali. Lalu aun ini adalah augmentasi, yang artinya pembuangan zat-zat yang sudah tidak digunakan kembali gitu. Oke, nah sekarang yang terjadi pada konsumsi kafein berlebih adalah kafeinnya ini berperan sebagai zat diuretik namanya. Zat diuretik. Oke. Nah, zat diuretik ini akan meningkatkan pembentukan urin. Jadi nanti air yang harusnya diserap kembali itu akan dibuang gitu ya. Tidak akan diserap kembali. Artinya kalau dia meningkatkan volume urin, dia akan menurunkan proses reabsorpsi. Reabsorpsi gitu. Jadi, yang terganggu itu adalah tahapan reabsorpsinya. Nah, oke, di sini kakak tandai ya. Kalau proses yang terjadi pada glomerulus dan kapsula Bowman itu adalah filtrasi atau penyaringan kembali. Sedangkan yang terjadi pada tubulus proksimal ini adalah reabsorpsi. Nah, tapi reabsorpsinya khusus untuk nutrisi. Nah, di sini nutrisi kayak asam amino, lalu nanti ada glukosa, itu dia reabsorpsinya itu di tubulus proksimal. Nah, sedangkan lengkung Henle, nah disinilah tempat terjadinya reabsorpsi air dan mineral gitu ya. Nah, kalau yang air terjadinya di mana? Nah, di sini. Reabsorpsi air itu nanti terjadinya nah, ini kita kembalikan lagi ke tubuh ya maksudnya. Nah, di bagian yang menurun. Ini adalah air. Sedangkan untuk yang reabsorpsi mineral,
atau ion-ion seperti Na, Cl, dan lain-lain itu terjadinya di yang bagian naik. Jadi lengkung Henle ini reabsorpsinya dua, reabsorpsi mineral dan reabsorpsi air gitu ya. Sedangkan untuk tubulus proksimal itu reabsorpsinya khusus untuk reabsorpsi nutrisi seperti asam amino dan glukosa kayak gitu. Sedangkan nanti tahapan yang terakhir itu terjadi di tubulus distal, ini prosesnya adalah augmentasi. Augmentasi. Oke, nah gitu adik-adik. Jadi sebenarnya bagian yang terganggu oleh konsumsi kafein berlebih itu sehingga meningkatkan frekuensi buang air atau frekuensi urin itu terjadi pada lengkung Henle gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu dia pembahasan mengenai proses pembentukan urin beserta dengan letaknya gitu ya. Nah, masih banyak banget modifikasi mengenai soal-soal seperti ini yang berkaitan dengan proses pembentukan urin atau sistem ekskresi lainnya. Jadi kamu jangan lupa belajar lagi di rumah dan ketemu lagi dengan kakak di video selanjutnya ya. See you in the next video. Bye-bye.